Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya M. Harizam Zami. Saya kuliah di perkuliahan Fakultas ITSNU Pasuruan. Saya akan membagikan ilmu tentang apa yang saya pelajari di ITSNU, tentang apa itu biologi. Simak baik-baik videonya. Istilah biologi berasal dari kata Yunani, yaitu bios dan logos. Bios yang artinya kehidupan, sedangkan logos artinya pengetahuan. Oleh karena itu, biologi berarti ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Kehidupan adalah bagian dari alam, sehingga biologi adalah bagian dari ilmu alam atau sains. Objek kajian biologi adalah mempelajari tentang kehidupan pada berbagai tingkat organisme, meliputi sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Manfaat mempelajari ilmu biologi ada 3, yaitu yang pertama, dapat memahami sifat-sifat dari suatu organisme. Yang kedua, dapat menciptakan bibit unggul sehingga ketersediaan pangan dapat teratasi. Yang ketiga, dapat mencegah terjadinya penyakit atau kelainan pada suatu organisme tertentu. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Secara fungsional, sel memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, dan respirasi. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan umumnya lebih besar. Yang kedua, sel tumbuhan memiliki struktur yang tidak ada di sel hewan, seperti kloroplas, dinding sel, dan vakuola. Yang ketiga, sel hewan memiliki struktur yang tidak ada di sel tanaman, seperti sentriol. Organel pada hewan. Yang pertama, mitokondria, yaitu tempat respirasi. Yang kedua, retikulum endoplasma, yaitu membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel, misalnya lemak dan protein. Yang ketiga, ribosom, yaitu tempat pembuatan protein. Yang keempat, vakuola, yaitu tempat penyimpanan makanan. Yang kelima, badan Golgi, yaitu alat pengeluaran. Yang keenam, lisosom, yaitu mencerna zat sisa. Yang ketujuh, sentriol, yaitu membantu pembelahan sel. Sedangkan organel pada tumbuhan sama dengan organel pada hewan, tapi tidak ada lisosom dan sentriol, melainkan plastida, yaitu tempat fotosintesis. Tingkatan organisme kehidupan mulai yang terkecil hingga terbesar. Yang pertama, molekul. Yang kedua, organel. Yang ketiga, sel. Yang keempat, jaringan. Yang kelima, populasi. Yang keenam, organisme. Yang ketujuh, sistem organ. Yang kedelapan, organ. Yang kesembilan, komunitas. Yang kesepuluh, ekosistem. Yang 11, bioma. Dan yang 12 terakhir, biosfer. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dalam hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dimulai semenjak fase zigot dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan menjadi usia dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi fase, yaitu fase embrionik, yaitu fase yang mulai dari terbentuknya zigot sampai menjadi embrio. Yang kedua, fase pasca embrionik, yaitu fase dimulainya sejak hewan lahir atau menetas. Contohnya metamorfosis, yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Sedangkan pada tumbuhan, pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel pada suatu organisme. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali atau irreversible. Sedangkan perkembangan merupakan proses untuk mencapai kematangan fungsi suatu organisme. Sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan terdiri dari 9, yaitu 1.
jaringan epitelum, yaitu jaringan ini berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsang. Yang kedua, jaringan otot, berfungsi sebagai alat gerak aktif, terdiri dari otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Yang ketiga, jaringan saraf, jaringan yang tersusun atau sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi penghantar rangsang. Yang keempat, jaringan penyokong, yaitu berfungsi sebagai penopang tubuh. Yang kelima, jaringan ikat, yaitu berfungsi mengikat jaringan lain agar tetap berada di tempatnya. Yang keenam, jaringan tulang rawan, yaitu berfungsi sebagai pelindung alat tubuh yang lemah seperti daun telinga dan tulang hidung. Yang ketujuh, jaringan tulang, jaringan yang tersusun atas sel-sel tulang yang bersifat keras dan baku. Yang kedelapan, jaringan darah, berfungsi sebagai pengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan, zat sisa, dan hormon. Yang kesembilan, jaringan limfa, yaitu sebagai pengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari 1. Jaringan meristem, yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Berdasarkan lokasinya, meristem terdiri dari 3 macam, yaitu apikal atau ujung, lateral atau samping, dan interkalar, yaitu ruas. Yang nomor 2, jaringan penyokong, berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Yang ketiga, jaringan dasar, yaitu jaringan ini berfungsi mengisi ruang antar jaringan. Yang keempat, jaringan pengangkut, yaitu berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Yang kelima, jaringan pelindung, yaitu berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan. Jelaskan singkat hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 berbunyi segresi atau pemisahan gen secara bebas. Hukum Mendel 2 berbunyi pengelompokan gen secara bebas. Pada hukum Mendel 1 terjadi pada persilangan monohibrid, sedangkan hukum Mendel 2 terjadi pada persilangan dihibrid. Sebutkan dan jelaskan macam-macam mikroorganisme. Mikroorganisme terdiri dari 2 golongan, yaitu 1. Golongan prokariot, terdiri dari bakteri, virus, dan archaea. 2. Golongan eukariot, terdiri dari fungi, protozoa, dan alga mikroskopis. Bakteri adalah kelompok organisme yang sangat kecil yang tidak memiliki membran inti sel. Archaea adalah domain mikroorganisme bersel satu. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang berreproduksi dalam sel inang yang hidup. Fungi yaitu makhluk hidup yang mencerna makanannya di luar tubuh dan menyerap nutrisi ke dalam sel. Protozoa yaitu mikroorganisme menyerupai hewan yang merupakan salah satu filum dari kingdom Prorista. Algomikroskopi merupakan mikro tumbuhan air yang berperan penting dalam lingkungan dan salah satu organisme yang dapat tumbuh pada kondisi luas di permukaan bumi. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.